satu-satunya di Indonesia mungkin, dan mungkin juga di dunia kali ya, bahwa pelantikan di rumah sakit pakai baju asmat gitu ya, unik, ya dinikmatin saja. Dan saya ngomong ke Pak Wali, kita kan satu sama. Kok satu sama katanya? Halo, selamat pagi Sobat WK. Hari ini saya sedang berada di gedung Balai Kota Depok. Kita akan mengantar Pak Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, melakukan operasi sidak pasar. Mari simak tayangan ini. Nah, saya sudah ketemu dengan Pak Wakil Wali Kota Depok. Hari ini kita akan kemana nih Pak? Ini karena besok Ramadan ya, kita pengen lihat ke pasar untuk melihat kestabilan harga-harga sembako dan bahan-bahan yang lainnya. Semoga nggak ada hal-hal yang membuat masyarakat menjadi bingung. Ya, yuk ikutin kami terus. Imam Budi Hartono adalah Wakil Wali Kota Depok yang terpilih pada periode 2021 sampai 2026 pada Pilkada 2020 yang lalu. Pria kelahiran Jakarta 8 Agustus 1968 diusung dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berpasangan dengan Kiai Haji Muhammad Idris. 26 Februari 2021, M. Idris dan Imam Budi Hartono atau akrab disapa dengan IBH dilantik. M. Idris menghadiri pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, sedangkan IBH, anak pasangan Sugiman dan Sadati ini, dilantik secara virtual di salah satu rumah sakit Kota Depok. IBH tidak bisa menghadiri pelantikan secara langsung karena masih dirawat buntut terpapar virus COVID-19. Saat ini, Imam sudah beraktivitas seperti sedia kala dan bersama M. Idris siap memajukan Kota Depok. Halo Sobat WK, saya sedang berada di dalam mobil Pak Wakil Wali Kota Depok, Senior Imam Budi Hartono. Saya akan nganterin Pak Imam untuk sidak operasi pasar jelang bulan Ramadan. Nah, sebelum kita sidak nih Pak, saya pengen tanya-tanya seputar pelantikan Bapak yang agak unik kemarin nih Pak. Iya. Ya itu kan Bapak dilantik dalam kondisi masih positif di rumah sakit. Mungkin satu-satunya ya, setahu saya, satu-satunya pejabat yang saat itu dilantik ketika COVID. Nah, itu memaknainya gimana sih Pak? Nggak bisa ikut langsung kan? Iya, kalau dari sisi sedih sih ya, karena memang tidak bisa hadir langsung di Gedung Merdeka bersama-sama dengan kepala daerah yang pilkada. Betul. Dan Pak Kiai, Pak Muhammad Idris juga merasa sedih karena dia sendiri gitu ya, ngungkapin ke saya sebenarnya sedih banget Pak Imam nggak bisa bersanding dengan Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tapi kan saya memang ini sudah takdir Allah ya, yang membuat saya pas waktu pelantikan terkena COVID-19, dan saya melihat memang ini satu unik aja, jadi diambil hikmahnya, ini unik banget gitu, satu-satunya di Indonesia mungkin, dan mungkin juga di dunia kali ya, bahwa pelantikan di rumah sakit pakai baju asmat gitu ya, unik, ya dinikmatin saja. Dan saya ngomong ke Pak Wali, kita kan satu sama. Kok satu sama kata gitu. Pak Wali udah duluan ya Pak ya? Iya. Jadi waktu saya debat di Kompas TV sama betul. Di Kompas TV ya, itu saya sendiri, Pak Wali sedang sakit COVID. Sekarang gantian, Pak lagi dilantik, Pak Wali sendiri, saya lagi COVID gitu. Jadi ya cukup mengembirakan lah, satu ocehan saya kepada beliau, walaupun beliau sangat sedih sebenarnya. Bapak sendiri agak kecewa berat atau ya karena nggak bisa mengajak istri dan anak ke pelantikan langsung? Kalau pelantikan istri ikut, kebetulan istri kan sama-sama COVID sama saya. Iya. Anak yang emang nggak bisa ya, tapi ya nggak apa-apa, karena saya kan sudah 3 periode ya di DPRD Provinsi Jawa Barat dan biasa dilantik di Gedung Merdeka. Jadi istri dan anak-anak biasanya kalau pelantikan di Gedung Merdeka, mereka ikut dalam pelantikan. Nah, ketika menjalani pelantikan ya Pak, itu ada hal-hal yang unik nih kan, ya kita cuma taunya dari luar gitu. Itu ada yang terjadi
apa koneksi belum nyambung atau gimana tuh Pak? Tapi alhamdulillah dari pemerintah Kota Depok, wabil khusus Kominfo ya, menyiapkan dengan seksama 1 hari sebelum pelantikan, sehingga lancar semuanya. Bahkan Ridwan Kamil tuh di TV-nya ya, lewat online-nya itu, ketika saya prosesnya silakan tanda tangan dan lain sebagainya, itu semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, nggak ada sesuatu yang yang karena koneksi sehingga tidak bisa nyambung dengan acara pelantikan, tapi semuanya lancar. Nah, proses ketika setelah pelantikan Bapak masih dirawat ya? Iya, masih dirawat beberapa hari. Kemudian sampai akhir ke Balai Kota tuh gimana Pak? Bisa diceritain? Iya, saya sekitar 2 minggu dirawat. Setelah itu 10 hari saya masih tetap di rumah untuk memastikan bahwa saya sudah tidak lagi menjadi faktor penular ya COVID-19. Ini kan gitu ya, Pak, ya? Iya, karena memang sangat penting banget kan untuk bisa memberi satu keyakinan kepada ASN, kepada warga masyarakat bahwa saya sudah sehat. Ketika masuk, apa nih Pak yang pertama kali dikerjakan dengan sebagai Ya, wakil kalau wali kota? waktu saya masuk itu saya sowan ke Pak Wali. Oh, ya. Ya, silaturahmi, meminta nasihatnya bagaimana saya harus bisa membantu beliau dalam 5 tahun ke depan. Diskusi 1 jam tentang tugas dan kewajiban saya dalam pemerintahan Kota Depok. Pembagiannya porsinya bagaimana tuh Pak? Beliau sih orangnya santai aja, enak ya. Jadi saya punya tugas wajib di dalam pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahwa saya harus bisa mengatasi permasalahan kemiskinan kota. Itu yang menjadi kewajiban saya, ketua P2 WKSS, dan hal-hal yang lain yang mungkin Pak Wali minta saya bantu dalam hal-hal tertentu. Itu komunikasi insya Allah berjalan dengan baik dan lancar insya Allah. Fokus utama kepemimpinan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota Depok selama menjabat ini apa sih Pak? Ya, kami sesuai dengan visi, misi, dan janji kampanye ya. Fokusnya itu bahwa kita ingin Depok dijadikan daerah yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Lalu kita punya janji kampanye yang harus kita selesaikan. Di antaranya kita akan memberikan kartu Depok Sejahtera dalam rangka mengatasi permasalahan COVID-19. Karena memang masyarakat dengan COVID ini, masalah kesehatan penting, masalah pendidikan juga penting, dan masalah ekonomi terutama karena banyak pengangguran akibat PHK dan pedagang-pedagang atau UMKM yang di Kota Depok gulung tikar. Maka kami akan memberikan kartu Depok Sejahtera dan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Itu sangat fokus, dan bagi teman-teman milenial, anak muda juga kita akan siapkan sarana olahraga di 11 kecamatan. Mudah-mudahan bisa lebih sehat lagi. Amin Pak. Sekian obrolan saya bersama Pak Wakil Wali Kota Depok, Insinyur Imam Budi Hartono. Sampai jumpa dengan narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.